Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel D1A3. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini gue mau sharing tentang komposisi penggunaan kaca film di mobil ala gue. Pasti komposisi yang nyaman dan aman kaca film yang kita pakai di mobil. Kalau gua akan melihat atau punya beberapa faktor nih dalam menentukan komposisi kaca film. Depan pakai berapa, samping pakai berapa, belakang pakai berapa persen gitu ya. Yang pertama adalah dari yang paling penting tuh gue akan lihat dulu ini nih, spion luar. Penampang spion luar itu lebarkah, sempitkah, atau sedang ya. Kalau contohnya, kalau kita punya spion yang lebar tuh otomatis kan penampang cerminnya itu lebar. Kalau malam kelihatan, kalau hujan kelihatan, karena ada faktor ini juga nih yang jadi penentu kita mau pakai berapa. Nah, misalkan Dia Vega ini penampang luasan cermin spionnya ini agak kecil. Jadi kalau misalkan malam atau keadaan hujan itu jadi susah melihat spion gitu. Jadi karena tertutup air, penampangnya juga sempit, jadi agak susah ngeliat spion di kanan dan spion di kiri. Terus kemudian faktor yang lain adalah sebenarnya ini opsional, boleh dipertimbangin atau enggak. Di cermin dalam ini dia ada auto dimming nggak, switch buat auto dimming. Nah, kalau misalkan ada, berarti nanti kita pakai komposisi kaca film yang berapa persen untuk belakang. Tapi kalau misalkan auto dimming ini nggak ada, flag gitu ya, kalau misalkan Cielo ada auto dimming flag, pencet ada switch apa nih gitu. Nah, kalau nggak ada, nanti akan pakai berapa persen. Nah, kalau gua nih, di setiap mobil itu beda-beda. Yang pertama, kalau gue pakai di sini itu komposisinya depan itu udah paling nyaman dan paling aman itu 40%. Kenapa 40%? Karena kaca film itu kan kita pakai bukan hanya untuk di pagi sampai siang hari, tapi juga dipakai di semua kondisi, ya kan? Pagi, siang, malam, hujan siang, hujan malam hari ya, atau kondisi situasi jalan, terangkah pencahayaannya atau gelapkah, itu jadi menentukan. Makanya gue pakai 40% di depan, itu udah paling nyaman banget. Siang memang agak sedikit silau, sedikit panas, tapi itu udah paling nyaman banget. Karena malam juga pakai 40% juga masih kelihatan jelas situasi jalan, kondisi jalan tuh masih kelihatan. Lampunya juga pun nggak perlu ganti pakai lampu yang HID atau sinan atau apapun, pakai bohlam biasa pun masih oke gitu ya. Itu 40%. Kemudian dari sisi keamanan juga enak, nyaman, hujan pun masih kelihatan yang 40%. Terus nggak gelap. Gue pernah nyoba yang 60%, naik mobil teman gitu, itu gelap banget kalau malam, dan lampu bohlam itu harus diganti pakai lampu yang waktu itu masih zamannya sinan, diganti itu pakai itu yang pakai balas. Itu
memang kelihatan, tapi kasihan orang yang di depan kalau kita pakai lampu sidan yang pakai balas itu, yang wattnya, cahayanya, intensitasnya terlalu silau, itu akan bahaya buat pengendara yang lain ataupun buat kita sendiri ya, karena pasti akan buta sesaat tuh, kena sinar akan buta sesaat. Nah, 40%. Sedangkan untuk yang di sebelah samping supir dan penumpang samping kiri, nah balik lagi, kalau di Avega karena ininya kecil, jadi ini pakai 60%, kanan dan kiri 60%. Tapi kalau di mobil yang satu lagi, penampang spion itu luas, samping supir sampai dengan penumpang belakang itu pakai 80, karena masih bisa kelihatan lah itu 80 untuk malam, itu masih bisa kelihatan. Kalau spionnya luas gitu ya, penampangnya luas, itu masih bisa kelihatan. Tapi amannya itu kalau misalkan buat supir itu di 60%. Nyamannya di 60%, masih terlihat jelas spionnya gitu ya, kondisi jalan juga masih kelihatan jelas. Kalau untuk penumpang belakang kasih 80, karena itu untuk privacy kan. Jadi misalkan kita mau ngapa-ngapain gitu ya, misalkan lagi perjalanan jauh, mau tidur kan jadi nggak kelihatan orang. Atau mau 60% juga bisa, masih kelihatan samar-samar, ngakalinnya ya pakai pakai tirai aja tutupin, boleh. Kalau yang belakang, kalau spion yang tadi, spion dalamnya punya auto dimming, 60% cukup, karena kalau silau tinggal klik aja nih auto dimmingnya kan. Tapi kalau yang nggak ada, kayak di Xenia-Go tuh nggak ada auto dimmingnya, jadi keliling pakai 80%. Kalau ini Avega bisa 60, bisa 80. Nah, yang 60 ini doang. Samping selebihnya 80. Belakang 80, kemudian di penumpang itu 80. Jadi 40, 60, 80. Sementara ada faktor juga nih, kalau misalkan kalau gue melihat dari sisi safety, untuk orang yang baru belajar naik mobil, matanya itu kan masih masih perlu adaptasi lah, apalagi kalau nyetir malam gitu ya, kondisinya juga mungkin jalannya pencahayaannya kurang, hujan. Kalau di komposisi gue yang nyaman itu 40 depan kaca supir, kaca depan, selebihnya itu 60. Buat apa? Buat biasain dulu nih, buat biasain matanya adaptasi dengan cahaya yang kalau pakai kaca film kan redup ya, ngeliat keluar tuh agak susah. Buat yang baru belajar sih, kalau ala gua tuh 60% udah cukup. Nanti kalau udah mulai nyetirnya udah mulai bagus, matanya juga udah mulai awas, bisalah diganti pakai 80% supaya bisa jelas aja, jadi nggak terlalu lonjakannya itu nggak terlalu signifikan gitu ya, dari yang biasanya terang ngeliatnya cerah clear, tiba-tiba ditutup pakai kaca film yang 80%. Kalau jalan malam itu nggak enak banget gitu, agak susah. Terkadang kalau untuk orang yang udah mahir pun terlalu gelap. Suka lihat kan, kadang suka ada mobil tuh pakai kacanya hitam banget, tapi di spionnya itu dicowak putih gitu ya. Dan itu membuktikan kalau kaca film terlalu gelap juga nggak baik untuk keselamatan gitu ya. Tapi it's okay, kalau misalkan kita bisa mengatasi itu silahkan pakai 80%. Tapi saran gua untuk yang baru belajar nih, baru beli mobil, pakai yang 60 gitu ya, baru megang mobil pakai yang 60%. Nanti
Berikutnya kalau udah ganti kaca film nih, kalau udah mulai gelembung-gelembung atau udah mulai lentur, nah baru deh ganti gelap aku gitu. Jadi supaya apa ya, supaya safety sih buat gue. Kalau kaca film itu bukan sekedar untuk apa, untuk bikin nggak panas, bikin nggak silau, tapi juga ada lebih diutamakan untuk faktor safety-nya juga harus dipikirin ya. Nggak hanya pasang aja terus safety-nya, kita nggak mikirin faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang tadi yang gue sebutin, cuaca, hujan malam gitu ya, penambang spion, luasannya, kemudian matanya ini masih mata normal, apakah udah pakai kacamata gitu, minus atau silindris, itu pengaruh juga untuk pemilihan komposisi penggunaan kaca film, berapa persen untuk yang dipakai di kendaraan kalian. Nah, selain itu gue juga pernah bikin video tentang perbandingan kaca film budget pelajar dan kaca film budget menengah 1 juta ke atas. Teman-teman bisa klik linknya video di atas ini nih. Videonya di atas ini udah, silakan aja teman-teman lihat. Mungkin semoga aja video itu bisa jadi referensi teman-teman semua, karena kan kalau kita beli kaca film itu kita belum punya experience nih, pakai yang ini kayak gimana, pakai ini kayak gimana. Nah, kebetulan gue udah pernah nyoba dari mulai yang budget pelajar, budget menengah, sampai budget yang budget sultan. Udah pernah ngerasain lah apa namanya, sensasi kaca filmnya. Jadi nggak ada salahnya kalau gue sharing ke teman-teman semua ya, supaya punya gambaran kira-kira nanti kalau mau pakai kaca film, pakai yang dananya berapa nih, harganya berapa, apakah mau pakai budget pelajar ataukah mau pakai kaca film budget menengah, atau pakai yang sultan kalau punya dananya. Nggak masalah juga. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Kurang pamit, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart and positive.